Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Temi Ardiansyah Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan presentasi yaitu tentang Excel, dan soal ini didapat dari modul dan saya akan kerjakan bersama teman saya Tafandi dan saya sendiri yaitu Muhammad Asari dengan NPM 21311073 kelas SI 21C. Baiklah, langsung saja kita ke inti masalah, yaitu di sini saya akan mengerjakan bagian grafik terlebih dahulu. Untuk mendapatkan grafik yaitu dengan cara kita blok bagian jabatan dan gaji utama. Setelah kita blok, kita langsung masuk ke menu insert, kita pilih grafik. Dan di grafik ini kan belum sesuai dengan yang diminta di modul, jadi kita edit terlebih dahulu agar sesuai yang diminta di modul. Oke, kita tinggal mengubah bagian nama-nama di atas, yaitu di modul kita diminta bagian atas ini kita diubah menjadi nama grafik penggajian karyawan. Dan di bagian bawah kita ubah menjadi jabatan. Bagian samping pula kita ubah menjadi jumlah. Oke, untuk grafik penggajian karyawannya sudah selesai, yaitu kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu pembuatan pie. Pembuatan pie juga kita masih menggunakan, yaitu kita harus memblok bagian jabatan, cukup jabatan, dan total saja. Kembali lagi ke menu insert dan kita pilih pie. Seperti yang grafik tadi, kita sesuaikan sesuai yang diperintahkan di modul. Oke, kita tinggal mengubah di bagian yang total juga, kita ubah menjadi persentase penggajian karyawan. Oke, pie juga sudah selesai, kita taruh di bagian bawah grafik. Oke, jadi itu saja tahapan cara membuat grafik. Setelah ini yaitu kita akan lanjut ke pembuatan laporan, dan pembuatan laporan tersendiri nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yayat Afandi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayat Afandi, NPM 21311082, ingin melanjutkan tugas Excel yaitu tabel laporan. Sebelum membuat tabel laporan, kita terlebih dahulu membuat tabel bantu. Pada ini, tabel bantu untuk tabel pertama itu kita beri nama B. Kemudian pada tabel kedua itu kita menggunakan tabel O. Kemudian lanjut pada tabel laporan. Untuk nama karyawan kita dapatkan dari rumus VLOOKUP
buka kurung mid, buka kurung sorot dari nick, kemudian koma, berapa digit, ini dihitung dari 1, 2, 3, 4, kemudian kita taruh 4, kemudian berapa digitnya, yaitu 1, kemudian tutup kurung, koma, nama tabel bantu tadi yaitu O, kemudian 2,0, tutup kurung, kemudian enter, jadi. Lalu kita scroll ke bawah untuk melanjutkan rumus yang tadi. Kemudian kita lanjut kepada rumus jabatan. Jabatan didapat dari rumus VLOOKUP, yang mana terdapat dari tabel vertikal tadi, yaitu namanya tabel B. Kita tulis sama dengan VLOOKUP, buka kurung, mid, buka kurung, kita seleksi di nick, kemudian koma, digit ke-4, koma, baru berapa digitnya, yaitu 2 digit yang kita ambil, tutup kurung, kemudian koma, nama tabel vertikal kita tadi yaitu B, koma, kemudian pada kolom kedua yaitu 2,0, tutup kurung. Setelah itu kita tarik ke bawah untuk menyelesaikan rumus yang ada. Oke, kemudian kita lanjut ke kolom status, didapat dari rumus if, yaitu pada soal jika kolom status didapat dari digit ke-7 kolom nick dengan ketentuan sebagai berikut. Jika T maka single, jika K maka menikah. Untuk kata jika kita gunakan rumus if, kemudian mid, buka kurung, kita sorot ke nick, koma. Pada soal kolom status didapat dari digit ke-7, berarti kita tulis 7, digitnya hanya 1, tutup kurung, kemudian sama dengan jika T maka single, maka kita tulis tanda petik T, koma, tanda petik single, koma. Pada jika K maka menikah, K tidak usah ditulis, langsung kita tulis tanda petik menikah. Tanda petik, tutup kurung. Kita tarik ke bawah, maka jadi. Selanjutnya kita ke kolom golongan. Untuk kolom golongan kita hanya menggunakan rumus left, yaitu left, buka kurung, kita select di nick, kemudian koma. Dari soal kita dapat kolom golongan didapat dari 2 digit awal kolom nick, berarti kita tuliskan 2, tutup kurung, enter, kemudian kita tarik. Oke, kita lanjut ke kolom jumlah anak. Pada soal kita kolom jumlah anak didapat dari 1 digit terakhir kolom nick dan ubahlah menjadi data numerik value. Maka kita menggunakan rumus yaitu sama dengan value, kemudian buka kurung, kita menggunakan rumus right, buka kurung, kita seleksi nick,
kemudian koma, kemudian 1. Karena di soal kolom jumlah anak didapat dari 1 digit terakhir, makanya 1, tutup kurung, 2 kali karena di sini right itu menggunakan tutup kurung, 0, kemudian kita tarik. Jadi, oke, kita lanjut ke kolom gaji utama. Pada soal kolom gaji utama didapat dari digit keempat dan 5 kolom NIK dengan membandingkan tabel bantu dan memperhatikan golongan. Oke, kita sini pakai rumus VLOOKUP. Kemudian kita mid, buka kurung, kita seleksi di NIK, kemudian koma, kemudian dari digit keempat berarti kita tulis 4,2, kita tutup kurung, koma, kita menggunakan nama tabel vertikal tadi, yaitu namanya adalah B, koma, kita menggunakan if, buka kurung, membandingkan tabel bantu dengan memperhatikan golongan. Maka dari itu kita seleksi pada golongan, kemudian sama dengan tanda petik IA, koma, maka yang akan muncul adalah kolom ketiga dari tabel vertikal kita tadi, yaitu kita tulis 3, koma, if lagi, buka kurung, kita seleksi lagi pada golongan, koma, sama dengan tanda petik IB, yaitu kemungkinan kedua yaitu IB, koma, digit keempat, koma 5, tutup kurung, 2,0, tutup kurung, enter. Lalu kita tarik dan selesai. Kemudian kita lanjut ke kolom tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan didapat dari kolom tunjangan jabatan didapat dengan ketentuan jika jabatan accounting maka 15%, jika pajak maka 10%, jika information technology maka 5%, selain itu 2%, dan semua tunjangan jabatan dikalikan dengan gaji utama. Oke, di sini kita menggunakan rumus if, kemudian jabatan accounting kita seleksi sama dengan accounting tanda petik koma 15%, dikalikan pada gaji utama yaitu H12, koma if, buka kurung, kita sorot ke kolom jabatan lagi sama dengan pajak koma 10%,
dikalikan pada gaji utama, koma, kita if lagi, buka kurung, kita sorot ke kolom jabatan sama dengan information technology, tanda petik, koma 5%, dikalikan gaji utama, koma, selebihnya yaitu 2%, dikalikan gaji utama. Karena menggunakan if 3, maka tutup kurung 3, kemudian enter, kemudian tarik, selesai. Kemudian kita masuk ke kolom tunjangan anak. Tunjangan anak didapat dengan ketentuan jika jumlah anak lebih besar sama dengan 2, maka 250.000. Jika jumlah anak sama dengan 1, maka 100.000. Selain itu 0. Kita di sini menggunakan rumus if lagi. If, buka kurung, jumlah anak lebih besar sama dengan 2,250.000. Kemudian kita if lagi, buka kurung, kita sorot jumlah anak. Jika jumlah anaknya sama dengan 1, maka 100.000. Kita tulis 100.000. Kemudian koma 0. Kita menggunakan if-nya 2, maka tutup kurungnya 2. Kita enter. Selesai. Kemudian kita masuk ke total gaji. Total gaji menggunakan rumus sum. Lalu buka kurung, kita select dari gaji utama ke tunjangan anak. Kemudian enter. Kemudian kita tarik. Lanjut ke kolom bonus. Bonus didapatkan dengan ketentuan jika golongan sama dengan IA dan jumlah anak lebih besar sama dengan 1, maka mendapat beasiswa sekolah. Selain itu tidak dapat. Kita di sini menggunakan rumus if, buka kurung, kita menggunakan logical and, buka kurung, jika golongan IA, kita sorot ke golongan sama dengan IA, koma, kemudian jumlah anak, kita sorot ke jumlah anak lebih besar sama dengan
1 tutup kurung, koma, kita tulis beasiswa, tanda petik, koma, kemudian output yang lain yaitu tidak mendapatkan beasiswa, kita tulis saja tidak beasiswa. Tanda petik, tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik, selesai. Selanjutnya kita akan mengisi gaji utama tertinggi, tunjangan jabatan terendah, rata-rata total gaji seluruh, dan jumlah data yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Azhari. Terima kasih. Oke, sebelumnya di sini saya akan melanjutkan dari hasil kerja rekan saya Yayat Afandi. Saya di sini akan mencari gaji utama, yaitu dengan rumus sama dengan max buka kurung, kita blok dari atas, dari gaji utama teratas sampai ke bawah. Lalu kita enter. Oke, untuk gaji utama tertinggi sudah didapat. Yang selanjutnya yaitu kita akan ke tunjangan jabatan rendah. Rumusnya yaitu sama dengan max, maksudnya min dalam kurung, sama seperti yang tadi, kita blok lagi tunjangan jabatan. Setelah itu kita enter. Yang selanjutnya yaitu kita akan mencari rata-rata total gaji. Rumusnya yaitu sama dengan average Oke, langsung next. Selanjutnya kita juga mencari total gaji seluruh. Sama seperti gaji yang lainnya, hanya membeda rumus. Kita menggunakan di sini yaitu menggunakan sum. Sum kita dari total gaji atas sampai bawah kita blok, enter. Oke, sudah semua selesai. Kita tinggal yang terakhir yaitu kita mencari jumlah data. Jumlah data juga sama, tapi kita hanya membedakan rumus yaitu dengan menggunakan counta. Oke, untuk laporan hanya segini yang bisa dikerjakan, yaitu kita selanjutnya yaitu the next, yaitu kita mencari, tinggal menggabungkan sort and filternya saja. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membuat sort and filter. Sebelum itu kita kalau mau membuat sort and filter, untuk laporan ini bisa kita copy terlebih dahulu dan pindahkan ke sort and filter. Oke, setelah itu kita langsung saja membuat sort dulu terlebih dahulu. Kita blok bagian nick sampai ke bonus. Setelah itu kita pilih menu data, pilih sort, lalu kita checklist di my data hash head agar terlihat di sort by-nya itu nama jabatan seperti jumlah anak, nama karyawan. Di sini kita pilih jabatan.
dan urutkan dari A sampai Z atau dari 1 sampai 100. Setelah itu kita tambah add level untuk memasukkan yaitu jumlah anak. Jumlah anak diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita pilih yang kedua. Setelah itu oke. Untuk sortnya sudah berhasil, sudah mengurut. Yaitu sekarang kita akan membuat filternya. Sebelum membuat filter, kita membuat tabel tambahan yang ada di modul, yaitu jabatan jumlah anak. Oke, kalau sudah tabelnya sudah dibuat, sekarang langkah selanjutnya yaitu kita membuat filternya. Dengan cara tadi kita ngebloknya hanya dari nick, sekarang kita dari nomor sampai ke bonus. Sama seperti tadi, kita masuk ke menu data, lalu kita pilih yang bagian advance. Oke. Lalu kita untuk yang rangernya ini kita klik yang tanda panah ke atas, lalu kita blok tabel yang kita buat tadi, kita klik lagi panah ke bawah, dan menu actionnya kita pindah di bagian copy, dan untuk copy itunya kita klik yang panah ke atas dan menempatkan filter kita akan ditaruh di mana. Kita klik cukup satu tabel saja, langsung klik panah ke bawah, lalu oke. Oke, jadi jika berhasil, jadinya sort and filter akan seperti pada video ini. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan presentasi dari Excel ini, dan saya Muhammad Ashari dan rekan saya Yayat Afandi mohon undur diri. Maaf jika ada kesalahan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.